Berikut ini adalah tutorial cara tracing logo di 2D Shape 3D Max. Yang pertama 3D Max. Yang pertama adalah pada posisi front view, create menggunakan geometrik. Objeknya adalah plane. Pilih plane, kemudian create sebuah plane. Selanjutnya masuk ke modify. Di sini bisa diubah length serta width-nya dari plane. Misalkan kita mengganti menjadi 200, width-nya juga 200. Kemudian pada front view kita masuk ke maximize viewport. Kemudian di maximize viewport kita aktif pada satu viewport. Di sini aktif pada front view. Selanjutnya ketik G untuk menonaktifkan grid. Kemudian ketik F3 untuk mengaktifkan default setting. Selanjutnya memasukkan logo ke dalam plane. Yang pertama adalah kita masuk ke material. Materialnya ada di rendering, material editor, compact material editor. Kemudian pilih salah satu slot. Kemudian klik kiri tahan, langsung arahkan ke object plane. Selanjutnya masuk ke maps, pilih diffuse color, klik no maps, pilih bitmaps. Kemudian pilih logo yang akan kita tracing. Selanjutnya open, go to parent, show material in viewport. Kemudian close material editor. Tahap berikutnya adalah tracing logo. Untuk tracing logo kita menggunakan perintah di create object menggunakan 2D shape. Untuk tracing logo kita menggunakan create kemudian 2D shape. Kemudian pilih bentuk yang sesuai dengan logo. Misalkan kalau di sini kita pilih ellipse, create ellipse, kemudian letakkan posisi ellipse sesuai dengan logo yang akan di tracing. Kalau mau mengubah ukurannya silahkan langsung masuk modify. Di sini kita bisa mengubah ukuran dari objek. Atau kita bisa gunakan scale. Oke, selanjutnya kita bisa kombinasi dengan langsung create ellipse lagi, atau kita bisa dengan menggandakan atau clone dari objek ellipse yang ada. Jadi di sini saya gunakan scale untuk menggandakan ellipse dengan cara pilih scale, kemudian tekan shift, kemudian klik kiri tahan, kemudian lepas. Kemudian silahkan copy. Selanjutnya untuk tracing berikutnya, di sini saya zoom. Kemudian kita gunakan line. Untuk line creation metodenya menggunakan corner dan corner. Kemudian langsung aja klik sesuai dengan pola yang akan kita tracing. Lanjutkan objek yang berikutnya. Oke. Selanjutnya, untuk memperhalus line dari tipe garis menjadi tipe arc, atau kita buat ujung-ujungnya menjadi smooth, caranya adalah pilih salah satu dari garis, kemudian masuk modify. Di dalam modify pada selection ada beberapa tipe,
vertex, segmen, dan spline. Kita pilih vertex, maka akan muncul vertex-vertex di garis yang kita pilih. Selanjutnya select semuanya, select all, kemudian klik kanan, ganti dari corner menjadi smooth. Maka garis ini akan menjadi tipenya adalah tipe garis lengkung. Kemudian silahkan diedit lagi peletakannya, dibuat semirip mungkin dengan objek yang kita tracing. Apabila ada beberapa ujung yang membutuhkan tipenya bukan smooth tapi corner atau lurus, pilih salah satu dari vertex, klik kanan, pilih corner. Pilih, klik kanan, corner. Begitu selesai, silahkan selection vertex di off. Selanjutnya kita ke garis berikutnya, lakukan hal yang sama, jadi pilih line, kemudian masuk modify, pilih vertex, kemudian select seluruh vertex, kemudian klik kanan, ganti smooth. Selanjutnya posisi dari vertex silahkan di edit. Kemudian ujung-ujung yang membutuhkan tipe garis lurus, pilih, kemudian klik kanan, ganti corner. Pilih vertex, klik kanan, ganti corner. Jangan lupa matikan dulu selection-nya. Langkah berikutnya kita akan trim. Jadi ada beberapa garis yang tidak digunakan dan kita harus hilangkan. Caranya adalah kita harus trim, harus potong. Tapi sebelumnya ketiga garis ini harus di attach, jadi digabung menjadi satu. Pilih, kemudian modify, cari attach, kemudian pilih garis berikutnya yang akan digabungkan. Kemudian matikan attach. Kemudian kita trim. Untuk trim kita harus selection dulu ya, jadi harus dipilih dulu garisnya. Kita pilih spline gitu ya, misalnya spline. Ya, matikan dulu vertexnya. Geser ke comment panelnya ke atas. Kemudian perintah trim ini akan aktif. Pilih. Selanjutnya arahkan ke objek yang akan kita buang. Klik kiri. Setelah itu escape dan jangan lupa selectionnya dimatikan dulu. Nah, jadi kalau kita lihat tracing dari lambang atau dari logo ini sudah jadi, tapi di sini karena tracing ini terdiri dari 3 line, maka ujung-ujungnya ini harus dicek apakah dia sudah join apa belum. Caranya adalah pilih garisnya, vertex, select ujungnya ya, kemudian cari weld ya, kemudian lakukan di ujung-ujung seperti ini, weld, pilih. Apabila ujungnya tidak bisa di weld, silahkan ganti nilainya lebih tinggi dari 0,1. Dan matikan vertex. Jadi inilah tracing untuk logo dengan menggunakan perintah 2D Shape. Yang pertama adalah kita menonaktifkan plane. Caranya adalah pilih plane, klik kanan, hide selection. Jadi di sini terlihat hasil dari tracing menggunakan 2D Shape. Berikutnya adalah di sini akan saya copy, jadi saya copy, saya gandakan. Jadi selection,
tekan Shift pada keyboard, klik kiri tahan, lepas, oke. Kedua garis ini di attach. Jadi pilih objeknya, modify, attach, kemudian pilih di kiri. Nah, ini ada satu objek dan ini masih terdiri dari dua objek. Berikutnya adalah kita akan extrude. Pilih objek, modifier list, extrude. Kemudian parameternya amount ini adalah tebal. Jadi kalau di sini 0 berarti belum ada ketebalan, jadi amount ini silahkan diberi nilai. Nah, berikutnya kita akan extrude dua objek. Pilih objek pertama, modifier list, extrude. Kali ini amount-nya saya arahkan ke belakang, jadi nilainya min. Kemudian kita pilih objek yang selanjutnya. Oke. Kemudian modifier, extrude, nilainya plus. Setelah extrude selesai, berikutnya kita akan bikin alasnya atau bawahnya itu dengan menggunakan geometri plane. Selanjutnya dari posisi top, create sebuah alas. Kemudian dari posisi front ini digeser ke bawah, misalkan begitu ya. Selanjutnya langkah berikutnya adalah kita harus create kamera. Nah, kameranya menggunakan standar. Kameranya kita buat dari posisi top ya, dengan menggunakan target. Klik kiri tahan, lepas. Kemudian arahkan kursornya perspektif, kemudian ketik C. Nah, kemudian kita bisa putar-putar posisi dari kameranya dengan pilih kameranya, kemudian silahkan digeser. Demikian kalau dari front dan digeser seperti ini. Kemudian targetnya kita bisa ubah juga. Oke. Berikutnya di kamera ini, di kamera view kamera, kita harus klik kanan dan mengaktifkan yang namanya show save frame. Jadi kita tahu bahwa nanti kalau kita render maka hasilnya seperti yang ada ini. Kalau kamera udah siap, langkah berikutnya adalah kita memasukkan material. Jadi di sini rendering, material, compact editor, pilih salah satu slot ya. Kemudian ini saya jadikan sebagai slot untuk alas. Kemudian slot kedua ini saya untuk logonya misalkan seperti itu. Nah, ini ada dua slot, yang satu untuk alasnya, yang satu untuk logonya. Yang untuk alasnya nanti warnanya kita ganti menjadi warna pekat hitam. Kemudian di objek setelah ini untuk material logonya kita akan gunakan metal. Ya, ini saya gunakan metal. Kemudian maps, reflection, klik, ray trace, oke. Go to parent, kemudian di render, rendering, render. Nah, jadi di sini kita bisa melihat di model
model dari logo yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan memberi lighting dengan masuk ke create light. Kita gunakan standar, gunakan target spot, letakkan di posisi top view, klik kiri, tahan, geser, targetnya lepas. Kemudian dari posisi front view, kita geser lampunya. Dari posisi lift, ini kita akan cek posisi dari target. Kita bisa ubah. Kemudian lampu ini dipilih, kemudian modify. Di modify nyalakan shadow. Kemudian dicek dulu hasilnya dengan cara di render. Oke, selanjutnya kita lihat dari depan, ini kurang besar misalkan. Kemudian di render lagi. Ya, selanjutnya kita akan beri satu lampu lagi supaya objeknya kelihatan dengan cara menggunakan lampu omni. Kemudian ditaruh aja. Setelah itu dirender untuk ngecek bagaimana hasil. Ya, jadinya seperti ini misalkan. Selanjutnya, kita akan memberi efek smoke. Pilih lampunya, lighting, kemudian pilih modify. Di sini cari yang namanya atmosphere and effect. Kemudian add volume lights. Oke. Kemudian di render untuk melihat kepekatan dari volume lights. Silahkan di render. Ya, jadinya seperti ini ya. Nah, kemudian kalau ini dianggap terlalu pekat, ini silahkan diubah posisinya dan lampunya dipilih modify. Selanjutnya volume lights dipilih setup. Kemudian di sini density-nya dikecilkan. Di sini saya buat 0.1. Setelah itu render lagi. Setelah itu rendering, dan kemudian jangan lupa save image. Silahkan diberi nama. Kemudian save as tipenya, type-nya adalah menggunakan JPEG. Jadi kalian bisa gunakan JPEG, BMP, TGA maupun PNG. Kita gunakan JPEG aja, kemudian save. Oke. Jadi demikianlah tutorial cara create tracing logo di 3D Max.